Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fitriani SPD, guru IPA di Madrasah Sanawiyah Nurul Ikhwan Sensi. Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup di kelas 8. Ya. Gerak pada makhluk hidup ini, khususnya kali ini akan kita bahas tentang gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Jadi gerak pada tumbuhan itu adalah gerak pada tumbuhan merupakan gerak yang terjadi pada bagian-bagian organ tumbuhan sehingga tidak mempengaruhi posisi dari tumbuhan tersebut berdasarkan asal datangnya. Rangsangan gerak pada tumbuhan ini dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gerak endonom atau disebut juga dengan autonom. Kemudian gerak esionom atau etionom, dan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Yang A akan kita bahas tentang gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya pecahnya kulit buah lamtoro. Ya, ini adalah gambarnya pecahnya kulit buah pada tumbuhan lamtoro. Kemudian yang B itu ada gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan yang ketiga ada taksis. Kita bahas yang pertama, yaitu tropisme. Tropisme ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada 4. Yang pertama ini adalah fototropisme, gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Jadi ini tumbuhan itu mengarah ke dimana datangnya cahaya. Kemudian yang kedua ada geotropisme, gerak pada bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi ini adalah akarnya menuju ke pusat bumi, jadi semakin dalam ke tanah. Kemudian yang ketiga ada hidrotropisme, gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh ketersediaan air. Jadi akar ini akan mencari di mana yang banyak airnya. Dan yang keempat itu ada stigmotropisme, merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan sentuhan. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini adalah jenis tumbuhan yang mempunyai sulur. Jadi ada sulurnya, kemudian dia merambat di sulur tersebut. Dan yang kedua itu ada gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dia dibagi menjadi 5. Yang pertama ini ada fotonasti. Itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Ini contohnya bunga pukul 4. Jadi dia akan mekar saat sore hari. Dan yang kedua ada termonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Ini adalah bunga tulip. Jadi ini mekarnya itu dipengaruhi oleh keadaan suhu panas dan dingin. Dan yang ketiga ada tigmonasti atau seismonasti. Ini adalah tumbuhan putri malu. Ini bunganya atau tumbuhannya akan mengatup apabila terkena sentuhan. Berikutnya ada niktinasti, yaitu disebabkan oleh suasana gelap. Jadi pada malam hari tumbuhan ini akan mengatup. Ini adalah petai Cina.
Berikutnya ada contoh dari nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Ini contohnya stomata mampu membuka dan menutup karena adanya faktor dari luar. Dan yang ketiga ada taksis. Taksis ini adalah gerak pada tumbuhan yang berkaitan dengan gerak pindah tempat yang terjadi pada seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Ini adalah yang pertama pembagiannya, itu ada fototaksis. Gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Ini contohnya gerak klorofil menuju ke permukaan yang mendapat cahaya, dan juga gerak spora yang memiliki flagel menuju ke tempat terang. Kemudian yang kedua ada kemotaksis, merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia, contohnya spermatozoid, tumbuhan, lumut, dan paku menuju sel telur yang terdapat di dalam archegonium. Kemudian yang ketiga ada galvanotaksis, gerak taksis karena pengaruh arus listrik. Itu contohnya gerakan bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Nah, ini galvanotaksis. Kemudian yang ketiga ini ada atau yang C, gerak higroskopis, yaitu merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel. Contoh gerak higroskopis yaitu merekanya atau membukanya buah polong. Ini dia gambarnya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.